Dan tentunya bersama saya Fajar Wayong, Bapak Ibu salam kenal untuk memandu sesi kedua di hari ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita undang para narasumber luar biasa di sesi kedua kali ini. Dan yang pertama kita sambut ke atas panggung untuk bergabung bersama saya hari ini Ibu Yosefin Ajeng Sekar Putih selaku Executive Vice President ESG Group PT Bar Rakyat Indonesia Persero TBK. Dan selanjutnya kami juga undang untuk bisa bergabung bersama kami Bapak Widi Pancono, Wakomtap Energi Sirkular dan Limbah Kadin yang juga Ketua 3 Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Selanjutnya kami juga mengundang Ibu Stella S. Faronika, Senior Manager Sustainability PwC Indonesia. Tes. Baik, tadi sama-sama sudah kita saksikan sesi pertama dan tentunya saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang tentunya kita juga akan mencoba untuk menggali insight pada ini apa yang kemudian bisa dibagikan dan tentunya bisa menjadi inspirasi di hari ini. Dan langsung saja kita buka sesi kedua ini untuk pertanyaan pertama. Wah, ini seperti lagi sesi interview serius gitu ya. Baik, saya ingin ke Bu Yosefin terlebih dahulu. Bu Yosefin ini mewakili dari Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Jika kita berbicara soal ESG dengan berbagai komponennya, berbagai metodologinya, untuk BRI sendiri sebetulnya bagaimana penerapan ataupun konsistensi dari implementasi ESG di BRI sejauh ini? Terima kasih. Memang kalau kita bicara tentang penerapan ESG ini memang kalau dari kami itu mungkin saya bisa bilang bahwa yang pertama ini karena kita menganggap bahwa di BRI ini adalah ESG ini sesuatu hal yang cukup penting karena juga merupakan bagaimana cara kita perusahaan ini untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul terkait dengan ESG, tidak hanya terkait dengan iklim, perubahan iklim, tapi juga terkait dengan bagaimana kita sebenarnya memanfaatkan peluang yang muncul dari ESG risk yang ada gitu ya. Jadi kami memang memulainya dengan strong tone from the top, strateginya, implementasinya dengan dari atas, governance-nya dari atas. Mungkin kalau bercanda-bercanda di BRI itu tidak ESG tapi GSE gitu ya. Jadi governance dulu, social kemudian karena kami fokusnya di UMKM dan environmental sebagai bagian dari kita harus melihat risiko iklim ya. Jadi dari situ kami mempunyai ESG Committee di mana ini juga diketuai langsung oleh Dirut CEO dari BRI sendiri untuk membahas masalah-masalah iklim. Dan kita juga punya unit kerja ESG sendiri yang memang untuk bertugas untuk mengelola dari mulai strategi, implementasi dan juga melakukan monitoring. Dan strateginya untuk sustainability sendiri ini turunan langsung dari corporate perusahaan. Jadi kita di sini sangat align dengan tujuan perusahaan itu apa, aspirasi apa, sehingga nanti bisa mencari tahu bagaimana sebenarnya berkelanjutannya seperti apa. Dan kemudian yang kedua, kami memahami bahwa ESG ini sebenarnya adalah value enabler. Sehingga kita untuk bisnis yang berkelanjutan jangka panjang. Jadi bukan hanya sekedar compliance terhadap regulasi, tetapi juga kita melihat ini sebagai titik bahwa ada value added-nya, terutama untuk jangka panjang jika kita melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu kita melihat dari bagaimana standar-standar baik itu global, internasional maupun nasional untuk bisa mengetahui sebenarnya cara implementasi ESG itu yang memang sudah proven gitu ya, karena kita
ini merupakan kalau bisa dibilang ini hal baru ya nggak sebenarnya baru sebenarnya, tapi ini juga mungkin banyak yang mungkin masih harus kita pelajari sehingga kita melihat dari standar-standar yang ada untuk kita bisa mengetahui mana sebenarnya yang fit untuk kita. Gitu. Terus kemudian yang ketiga yang terakhir adalah bahwa kita memahami bahwa dari ESG ini sebenarnya memang sekarang ini banyak regulasi, banyak terminologi ya, peraturan-peraturan, singkatan-singkatan mungkin yang terkait dengan sustainability, sehingga untuk supaya kita lebih bisa memahami dan menerapkan ini secara custom kepada perusahaan kita. Ini kami mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan stakeholders, termasuk dengan regulator, dengan government, karena beliau-beliau inilah yang kemudian nantinya akan menerapkan suatu ketentuan atau peraturan yang nanti harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, sehingga koordinasi ini menurut kami di BRI ini sangat penting, sehingga tiga hal ini terutama mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kami dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa menerapkan ESG dengan baik. Oke, ini diharapkan juga bisa menjadi panduan ataupun apa yang bisa dilihat begitu ya dari yang dilakukan oleh BRI. Nanti saya juga ingin tahu Bu Yosefin sebetulnya dari sisi operasional seperti apa, dari sisi bisnis seperti apa, tapi kita tahan dulu. Saya ingin ke Pak Widi terlebih dahulu. Pak Widi, kita tahu kerangka kerja ESG ini terutama terkait dengan infrastruktur begitu ya, sudah dibentuk sejak tahun 2022. Lantas bagaimana kemudian dunia usaha mereview proses dan juga progresnya sampai saat ini? Baik, jadi Kadin melihat bahwa konsep ESG ini sebetulnya sangat baik. Ya. Tapi memang saat ini yang bisa menerapkan itu kebanyakan baru perusahaan besar. Tadi terbukti dari diskusi yang sebelumnya bahwa perusahaan yang listed itu lebih menerapkan konsep ini, sedangkan perusahaan yang unlisted masih belum. Jadi ini memang patut disadari bahwa ini memang butuh sosialisasi, butuh dukungan agar perusahaan-perusahaan anggota di Kadin pun mengerti mengenai konsep ESG ini. Saat ini Kadin sudah melakukan panduan mengenai ESG terhadap kurang lebih 90.000 anggota kami Kadin di seluruh Indonesia. Ya ini memang pengertian ini juga tidak mudah bagaimana perusahaan-perusahaan ini mampu menerapkan ESG, tapi kita akan coba terus minimal dari sisi environment, kemudian dari sosial dan governance-nya. Demikian. Oke, jadi memang ada catatan sedikit, ya quote unquote begitu ya, perusahaan besar begitu ya, listed company yang memang sudah mungkin secara konsisten begitu untuk melakukan ataupun mengimplementasikan ESG, karena ya kita tahu butuh cost di sana dan juga butuh berbagai upaya yang dilakukan. Lantas kalau dari PwC Bu Stella, nah ini tadi dari BRI kita sudah sedikit dapat, dari dunia usaha juga sudah mewakili dari Kadin. Lantas in helicopter view-nya sendiri, amatan dari PwC terhadap implementasi ESG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ini apa saja catatannya Bu Stella? Ya. Catatan ya tadi ya? Ya, amatan dan catatannya. Oh, amatan dan catatan. Memang kalau secara helikopter view Bapak Ibu mungkin memang tadi benar kata Bu Ajeng, ESG bukan barang baru ya Bu ya, tapi baru rame. Jadi kalau boleh historicalnya itu sebenarnya ilmu ESG itu secara kalau bukunya itu terbitnya pertama kali 1970 Pak. Perdebatan soal iklim itu sudah dimulai dari 1950 bahkan. Dan kan kalau di conference iklim itu selalu ada patokannya mulai dari revolusi industri. Revolusi industri sendiri 1700. Jadi benar kata Bu Ajeng, bukan barang baru. Sudah lama tapi baru rame. Nah kalau di Indonesia sendiri memang groundbreakingnya yang kami amati itu memang pada saat regulasi di Indonesia mulai diterapkan, mulai diwajibkan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang TBK ya, yang listed di IDX itu di tahun 2017 dengan adanya Sustainable Finance POJK 51. Nah itu gasnya tiba-tiba kencang. Tapi sebelum 2017 pun bukan berarti perusahaan Indonesia belum ada yang melakukan. Sudah melakukan, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda, dalam istilah yang berbeda, sebutannya nggak ESG.
Ada yang nyebutnya CSR, ada yang nyebutnya corporate responsibility. Teman-teman di sektor industri tertentu, kalau nggak salah di sektor industri ekstraktif, di sektor industri yang kayak teman-teman di perkebunan, itu mereka justru sudah duluan. Karena ada tuntutan dari stakeholder luar, jadi ada tuntutan dari buyernya mereka, ada tuntutan dari investornya mereka, jadi mereka tidak menunggu regulasi itu ada. Nah, pengamatan kami semua lama-lama tiba-tiba ngegas bareng itu ya 2017 itu sih Pak. 2017 lalu momentumnya build up tuh ya, itu dikasih grace period, begitu 2020 2021 jedang. Sampai sekarang kelihatannya tetap kencang karena OJK juga sedang menggodok peraturan baru terkait dengan adopsi International Financial Sustainability Standard, dan menurut saya juga itu akan jadi game changer lagi sih terkait bagaimana sustainability atau ESG ini akan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah itu menarik sih nanti. Jadi pegangan Bapak Ibu, brace yourself, kelihatannya ESG ini gasnya akan semakin kencang, benar ya. Dari Kadin juga ngelihatnya seperti itu ya Pak. Kayaknya dari seluruh stakeholder juga kepungannya semakin kencang, demandnya semakin kencang, dari regulator juga nggak kalah kencang. Jadi kelihatannya gasnya ESG 5 tahun ke depan menjadi semakin menarik. Itu amatan sama catatan dari kami sih Pak. Oke, menjadi semakin menarik meskipun bukan barang baru tapi baru rame begitu ya. Tapi mungkin menyambung sedikit Bu Stella, apakah kemudian dari pengamatan atau mungkin survei yang dilakukan oleh PwC ini masih ditemukan kesenjangan ataupun ketidakmerataan begitu implementasi ESG antara perusahaan mungkin berskala besar, menengah atau kecil, atau sektor-sektornya sendiri ada kekhasannya nggak sih atau kespesifikannya nggak sih untuk kemudian penerapan ESG-nya? Oh, pasti setiap sektor tuh punya flavornya masing-masing ya. Teman-teman di Kadin ini kan banyak sektor ya Pak ya. Teman-teman di sawit itu pasti dicecernya hal yang berbeda. Bu Ajeng ditanya sama investor pasti hal yang berbeda ya Bu sebagai perbankan. Teman-teman yang ada di pertambangan itu juga punya resikonya masing-masing. Karena sustainability atau ESG itu sebenarnya fokusnya sih 2. Dia ilmu dampak keluar dan dampak ke dalam. Nah, masing-masing jenis industri kan punya dampaknya masing-masing ya, dampak keluar dan dampak ke dalamnya. Nah, itulah yang membuat masing-masing industri itu bisa sangat spesial dan sangat khas dari pendekatan ESG-nya. Jadi variasinya banyak bukan berarti kemudian kita bisa sama ratakan dan akhirnya berujung pada ketidakmerataan begitu ya. Tadi sudah sedikit menyebut begitu ya bagaimana kemudian BRI mungkin memiliki program-program ESG-nya sendiri. Nah dari Bu Yosefin sendiri, apakah kemudian dari penerapan operasional bisnis berbasis ESG-nya ini bisa dibocorkan atau mungkin di-share nggak ya seperti apa sebetulnya sejauh ini menjawab meningkatnya kebutuhan investor, kemudian juga customer yang kayaknya makin concern nih sama ESG? Betul banget. Saya setuju banget dengan Bu Stella. Bahwa tadi kalau di BRI itu kita memang tadi Bu Stella sempat sebut IFRS ya, ada ketentuan tentang IFRS, makanya ketika ada pertanyaan boleh nggak dibocorin, kalau kami itu memang harus wajib untuk melaporkan ya, jadi kami wajib mengkomunikasikan itu. Sebenarnya komunikasi ini memang bukan hanya untuk supaya stakeholders ini mengetahui, tapi juga secara internal ini kami juga mengetahui sebenarnya posisi kita dalam implementasi ESG sesuai dengan aspirasi itu kemana. Dan yang paling penting yang memang kami harapkan, yang diharapkan dari ketika ada regulasi IFRS dan lain sebagainya, ini memang supaya mengetahui dampaknya terhadap bisnis dan operasional dari perusahaan itu apa sih sebenarnya dengan penerapan ESG gitu. Jadi kalau secara singkat di BRI ini untuk ESG, karena kembali lagi bahwa kami melihat ini sebagai value enabler, value added untuk perusahaan, terutama untuk supaya bisa bertahan ya, gampangnya seperti itu, sustain, tumbuh secara berkelanjutan, sehingga kami juga mempunyai 3 pilar untuk ESG ini untuk diterapkan di business and operation. Yang pertama kita melihat untuk kita bisa sustain, itu kita perlu memperhatikan stakeholders ini seperti apa. Jadi kita perlu stakeholders ini dibawa untuk terempower bersama. BRI ini bisa besar apabila stakeholders kita juga terempower. Sehingga kita di sini akan melihat 3 stakeholders utamanya.
customers pertamanya, bagaimana kita memastikan bahwa customer nasabah dari BRI ini memang terempower dengan financial inclusion, dengan kita menyalurkan kredit sosial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah employee. Employee ini kalau kita nggak perhatikan pengelolaannya, produktivitasnya, ya artinya mungkin nggak akan sustain juga perusahaan ini. Ini employee yang kita perhatikan. Yang ketiga yang kita perhatikan adalah community. Disinilah ketika project-project TJSL atau penyaluran TJSL ini kita perhatikan di sini. Kemudian pilar yang kedua adalah portfolio management. Karena kita melihat di depan ini risiko terutama mungkin terkait dengan climate ini sangat besar gitu ya. Kita juga sudah melakukan climate risk stress testing terhadap portofolio kita sehingga kita mengetahui sektor mana saja sih sebenarnya yang terekspos climate risk di depannya ini. Nah, bagaimana kita membuat portofolio ini memang nanti akan menjadi lebih resilience. Inilah yang perlu kita lakukan di sini sehingga climate risk stress testing kita lakukan, kemudian kita menyalurkan sustainable financing sama seperti Bapak dari Bank Mandiri tadi juga sama ya. Kemudian kita memperhatikan policy terkait dengan kredit, penyaluran kredit yang lebih responsibel gitu ya. Misalnya untuk policy ke yang high emitting sectors, ke oil and gas, coal itu harus seperti apa. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita memastikan untuk supaya perusahaan itu sustain, ini adalah bahwa perusahaan ini harus melakukan responsible business dan operational. Di sini kita memperhatikan corporate governance-nya BRI ini seperti apa, tata kelolanya, etika bisnisnya seperti apa, kemudian kita memperhatikan mengenai cyber security karena tanpa ada perlindungan terhadap cyber security ini juga tidak akan sustain baik itu stakeholders maupun perusahaan, dan juga kita memastikan operational dari perusahaan ini juga rendah emisi. Jadi operational emission ini diperhatikan di sini. Kita berusaha untuk menurunkan emisi. Nah itu mungkin secara bisnis. Oke, baik. Jadi kemudian 3 hal utama begitu yang tadi ditekankan oleh Bu Yosefin apa yang kemudian sudah dilakukan oleh BRI. Tapi saya sedikit mungkin bergeser tadi soal employee-nya sendiri begitu. Bagaimana kemudian akhirnya BRI bisa menanamkan lah Bu Yosefin bahwa ESG ini kerja bersama sampai karyawan di level bawah mungkin paham juga bahwa implementasi ESG ini harus dilakukan secara kolektif. Kalau itu sebenarnya kalau di employee ini kita memang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari pekerja ya. Jadi dan di dalamnya memang terdapat beberapa hal seperti kalau yang sangat relate dengan ESG mungkin adalah bahwa kita memperhatikan human rights-nya dari employee. Kemudian yang kedua adalah kita memang meminta mereka untuk lebih aware terhadap isu-isu ESG. Untuk itu kita memiliki program yang kita namakan Sustainability Culture Program. Disinilah kita mengidentifikasi sebenarnya culture sustainability yang harus dimiliki, trade culture sustainability yang harus dimiliki oleh pekerja itu apa saja. Nah ini yang kita berusaha melalui program ini untuk impose ke mereka. Contohnya adalah di dalam itu parameternya misalnya, oh saya harus aware terhadap bagaimana saya optimalisasi tentang aktivitas-aktivitas yang menghasilkan emisi seperti contohnya perjalanan dinas, kemudian menggunakan kendaraan operasional. Ini mungkin yang harus responsibel gitu ya. Oh, saya harus mengembangkan diri dengan saya melakukan pendidikan gitu. Hal-hal yang seperti itu. Oh, saya harus secara governance saya harus mempunyai mindset bahwa saya zero fraud gitu. Itu yang kami infuse dan dibungkus dalam suatu program Sustainability Culture Program. Wow, ini sepertinya cukup menarik kemudian bagaimana akhirnya value itu bisa kemudian terus ditanamkan kepada masing-masing instansi BRI begitu ya kalau kita bisa sebut ya. Nah, saya bergeser ke Pak Widi. Pak Widi tadi kerangka kerjanya kemudian sudah digambarkan begitu ya. Tapi jika kita hadapkan penerapan ESG ini dengan dinamika saat ini terutama dari sisi perekonomian begitu ya, apa yang kemudian bisa menjadi titik temu begitu penerapan ESG tapi dinamika semakin banyak begitu ya dari global ataupun dari domestik sendiri. Lantas dunia usaha menyikapinya seperti apa Pak Widi? Baik, ya jadi memang kami dari Kadin melihat bahwa konsep ESG ini terutama kami melihat dari sektor I-nya ya, environment,
itu sebetulnya banyak yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan anggota kami itu dengan melakukan efisiensi energi contohnya. Jadi misalnya saja ini setiap kantor memanfaatkan solar panel. Ini akan sangat menghemat pengeluaran kantor. Karena kan solar panel ini memang efektifnya kan di siang hari. Dan kantor kan kerjanya memang di siang hari juga. Jadi bukan di malam hari. Sehingga ini akan langsung termanfaatkan dengan memanfaatkan solar panel ini. Itu juga mungkin untuk BRI kan cabangnya puluhan ribu. Seandainya mengimplementasikan solar panel ini di setiap kantornya, coba berapa banyak efisiensi yang dapat dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya juga akan membantu pemerintah karena subsidi bahan bakar menjadi berkurang. Nah, karena pemerintah sekarang ini sebetulnya sudah sangat boros dalam hal subsidi bahan bakar. Itu mencapai untuk sektor bahan bakar dan listrik itu kurang lebih 200 triliun lebih ya, jadi sangat besar. Ini sebetulnya kan uang yang tersia-siakan karena hanya untuk dibakar. Jadi manfaatnya hanya untuk energi aja. Nah ini alangkah baiknya apabila konsep ini dapat diterapkan di seluruh perusahaan Indonesia dengan melakukan efisiensi energi. Efisiensi energi ini memang masih belum terlalu terlalu dimengerti atau terlalu dianggap penting. Gitu. Tapi sebetulnya ini awal dari satu tadi penghematan ya, dan juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan kita, sektor environment. Nah, sementara kalau dari sosial juga tentunya dengan program-program katakan CSR atau CSP itu kan mampu membuat si perusahaan itu eksis di masyarakat dan menjadi berkelanjutan nih. Sehingga apabila didukung oleh masyarakat, maka perusahaan ini kan akan menjadi lebih solid. Begitu juga nantinya juga akan dari sektor keuangan pun akan melihat bahwa perusahaan ini melakukan usaha yang betul-betul sesuai dengan rencananya. Dan yang terakhir mengenai governance sendiri memang itu juga kami lakukan mendukung, kami itu merupakan mitra pemerintah dalam hal koordinasi dengan pengusaha. Sehingga di sektor governance kami juga sekarang ini sedang mengusulkan kepada pemerintah untuk pembangunan 3 juta unit rumah ya, itu menggunakan konsep central procurement, sehingga akan banyak dilakukan penghematan. Sehingga apabila ini diterapkan, maka memang kita harapkan kita akan mampu lebih survive ya, lebih berkelanjutan, sehingga tujuan perusahaan akan dengan dapat tercapai dengan baik. Ya. Oke, jadi akhirnya banyak sisi yang ternyata dari apa yang dilakukan, kemudian tadi dari berbagai hal, dan ini akhirnya menjadi sinergi tersendiri begitu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, kalau berbicara soal implementasi ESG, pengelolaan ESG, saya ke Bu Stella ya. Apa yang kemudian acap kali atau sering kali ditemukan di lapangan terkait dengan kok masih banyak sih perusahaan yang sepertinya kesulitan untuk menerapkan ataupun mengimplementasikan ESG. Apa yang kemudian tantangan atau hambatan yang mungkin ditemui di lapangan paling utama? Mungkin pertama kali itu adalah pemahaman. Jadi mungkin tadi kan bukan barang baru tapi baru rame. Tadinya hanya segelumit orang yang mendalami soal energi efisiensi, soal bagaimana ekonomi sirkular, pemanfaatan sampah, belum banyak yang mendalami benar-benar. Nah, jadi mungkin tantangan pertama adalah understanding bahwa sustainability, bahwa ESG itu adalah pekerjaan semua orang dan semua orang sebenarnya punya andilnya masing-masing untuk menyukseskan dan mengintegrasikan ESG. Itu sepertinya adalah tahap 1. Jadi teman-teman misalnya tadi Bu Ajeng sempat sebut terkait dengan karyawan ya kan. Nah, berarti kan teman-teman yang ada di HRD, teman-teman yang ada di SDM itu punya andil untuk bagaimana ESG ini diintegrasikan. Jadi nggak hanya yang di divisi TJSL atau di divisi CSR aja. Jadi ESG ini everybody's job. Nah, mungkin itu dulu yang perlu kita tackle, pemahamannya sama, kontribusinya sama, everybody punya satu pemahaman. Benar kata Bu Ajeng juga, kata Pak Widi juga, tone from the top-nya itu sangat penting. Ya, komitmennya sangat penting, baru nanti turun ke bawahnya akan lebih smooth biasanya. Nah, menyambung juga tadi yang dijelaskan sama Pak Widi bagaimana dunia usaha, kan judul dari ini kan Unlocking ESG Investment Financing in High Risk
climate gitu kan. Nah kalau high risk climate berarti kita harus punya radar yang canggih untuk bisa navigate iklim yang bumpy ya. Nah ESG ini adalah radar yang canggih itu Bapak Ibu. Jadi kacamata resiko Bapak Ibu diperluas. Tidak hanya mempertimbangkan finansial, fluktuasi mata uang, tapi juga resiko-resiko seperti iklim, lingkungan. Kalau misalkan saya punya usaha bikin es jeruk lah minimal gitu ya Pak. Tapi ternyata jeruknya saya susah dapat, saya nggak bisa jualan. Kenapa? Karena gagal panen. Karena terjadi banjir rob atau hujan atau kebanjiran perkebunan es jeruk saya. Nah itu adalah menjadikan ESG ini faktor yang mempengaruhi profitabilitas, mempengaruhi survivability dari sebuah perusahaan. Nah saat ini di 3 tahun terakhir ini paradigma ini berubah. Dari ESG yang kita hanya contribute, tapi nanti bagaimana apa yang terjadi di dunia, perubahan inilah, perubahan iklim, geopolitik, bagaimana masyarakat mempunyai pandangan baru, Gen Z ya kan, Gen Z kan punya understanding sendiri kan, mereka terpapar isu-isu ini hampir setiap hari di TikTok dan Instagram mereka. Nah semua ini pasti mempunyai dampak terhadap perusahaan. Nah jadi kalau sustainability dan ESG itu untuk dunia usaha, untuk perusahaan itu how to navigate better. How to navigate better, punya radar yang lebih canggih dan punya radar yang lebih komprehensif. Jadi kita nggak pakai kacamata kuda nih. Kita lihatnya lebih lebar. Mungkin itu dari saya. Oke, akhirnya back to basic, pemahaman, understanding menjadi kunci utama untuk kemudian penerapan ataupun pengelolaan berbasis ESG. Tadi menyambung apa yang kemudian high risk climate, kemudian juga sustainability finance. Nah mungkin dari Bu Yosafin sendiri, nah boleh dijabarkan juga Bu Yosafin, bagaimana kemudian program ataupun implementasi sustainable finance dari BRI sejauh ini? Apa yang kemudian bisa dibagikan juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di sini? Baik, terima kasih. Sustainable finance terutama di sustainable financing ya. Kalau di BRI ini memang kita sama mungkin di bank-bank lain karena kita menggunakan guidance dari OJK terkait dengan ini, POJK 51 2017 yang kemudian ada di POJK 18 2024 kemarin. Nah ini kita menggunakan itu sehingga terbagi menjadi 2, sustainable social financing dan juga green financing di BRI ya. Kalau kita bicara di BRI secara total, sustainable financing kita itu portfolionya hampir 65%. Jadi di Q1 ya, di Q1 2025 kita 64,16%, terdiri dari untuk sosial ini 700 triliun. Kemudian untuk green financing ini memang 6-7% itu di angka 90 triliun. Itu untuk penyaluran sustainable financing di BRI. Selain dari sustainable financing, ini adalah pinjaman yang kita berikan kepada debitur, tapi kita juga punya untuk sustainable fundingnya. Jadi kita mengeluarkan instrumen untuk mendapatkan pendanaan dari luar. Setidaknya kita kalau di Q1 2025 itu 40% dari total wholesale funding BRI itu sustainable team. Jadi ada green bond, kemudian sustainable bond, dan kemudian beberapa instrumen lain seperti medium term notes dan lain sebagainya. SLL juga ada. Nah ini dari sisi mungkin lebih akan heavy di secara total ya. Nah kalau dari sosial sendiri sebenarnya kita ininya adalah tujuannya adalah bagaimana kita memberdayakan. Mungkin indikator yang paling bisa kita lihat adalah financial inclusion sebenarnya. Bagaimana suatu perbankan ini berperan terhadap financial inclusion untuk Indonesia. Nah sekarang ini kita bicara kalau di financial inclusion ini memang sudah cukup lumayan memadai, 80% ya sesuai dengan riset OJK yang terakhir 2025, 80% financial inclusion. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah gapnya dengan financial literacy, yang artinya kalau nyambung dengan poin Bu Stella tadi bahwa sudah terinklusi,
cukup meskipun masih bisa ditingkatkan, tetapi literasinya masih gapnya masih jauh, sekitar 66% itu baru financial literacy. Jadi ada gap 14% yang memang perlu kita address. Nah di sini mungkin untuk social loan, social financing atau activity transaction perbankan, produk perbankan yang lainnya ini yang akan didorong untuk bisa memperkecil gap ini. Dan juga untuk terdapat gap antara pembiayaan MSME ya, yang sesuai dengan riset Bappenas masih ada potensi untuk kita bisa masuk ke situ itu. Untuk green financing jelas harusnya tujuannya adalah net zero emission. Nah, karena kita tahu sendiri juga kalau di bank sendiri dari total emisi itu hampir 90, di atas 90% itu adalah finance emission. Jadi emisi yang dikeluarkan karena aktivitas pembiayaan kita. Sehingga ini merupakan hal yang penting. Nah, poin dari Pak Widi tadi untuk bagaimana perusahaan itu melakukan efisiensi dari sisi operasionalnya, penurunan emisi dari sisi operasionalnya, ini sangat kami harapkan juga Pak, karena finance emission yang ditanggung oleh bank ini akan bisa turun apabila perusahaan-perusahaan atau industri sektor real ini menurunkan emisi operasionalnya. Sehingga kami memang tujuannya memang ke arah sana, melakukan pembiayaan green financing ini untuk lebih bisa mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk bisa menurunkan emisinya. Jadi tujuannya ke arah situ Pak. Baik, jadi itu yang kemudian terkait dengan progres dari sustainability financing cukup banyak begitu ya, bagaimana kemudian yang sudah dilakukan oleh BRI. Sementara dari sisi pelaku usaha sendiri Pak Widi, apakah kemudian sudah cukup memanfaatkan apa yang kemudian ditawarkan oleh industri jasa keuangan, salah satunya BRI tadi terkait dengan financing, green financing, kemudian juga beberapa instrumen dana lainnya yang memang sampai dengan saat ini sepertinya masih cukup aktif untuk terus diberikan kepada pelaku usaha? Ya, ini menarik memang. Jadi sebetulnya pertanyaan saya di session sebelumnya kepada Bank Mandiri menanyakan portofolio dari green financing ini. Nah, ini sebetulnya kami dapat banyak keluhan dari anggota nih. Karena sangat sulit nih untuk mendapatkan green financing dari bank-bank dalam negeri. Bahkan mereka bilang lebih mudah dapat dari bank luar negeri katanya. Nah ini kami mengharapkan dukungan perbankan dalam negeri dalam hal ini agar mungkin kita bekerja sama mungkin dengan Kadin kita bisa bikin suatu event di mana memberikan sosialisasi yang lebih jelas gitu ya kepada dunia usaha bagaimana cara mendapatkan katakan ini green financing ini agar ini dapat lebih penyerapannya dapat lebih besar dari dunia usaha. Jadi memang sebetulnya problem utama kan di visibility study ya. Bagaimana mendapatkan bankable visibility study. Nah itu ada nggak skim dari perbankan yang turut membantu pembiayaan untuk visibility study ini agar bisa bankable gitu ya. Nah ini memang salah satu handicap ya dari pengusaha-pengusaha menengah, kecil menengah dalam melakukan visibility study yang sesuai dengan keinginan perbankan. Nah tapi kalau seandainya ini bisa dibantu dari pemerintah ataupun dari perbankan, ini akan menjadi lebih mendorong perusahaan untuk melakukan tadi efisiensi energi. Misalnya mau pasang solar panel tapi investasinya besar. Nah kalau dapat dari bank kan, green financing dari bank kan ini akan jadi murah. Jadi bisa dibayar dari penghematan listriknya. Nah itu contoh-contoh kecil seperti itu. Kemudian mengenai bahan bakar juga kalau shifting ke katakan bioenergi, nah ini kan juga akan lebih menghemat pengeluaran dari si perusahaan sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari situ. Karena sebetulnya limbah industri maupun limbah perkebunan pertanian kita itu luar biasa besar. Ada lebih dari 500 juta ton per tahun. Nah ini tidak termanfaatkan, ini dibuang-buang saja sama masyarakat maupun sama dunia usaha. Padahal ini kalau jadi bioenergi, ini mampu menggantikan energi yang impor, energi fosil dari impor. Karena seperti kita tahu kan solar sebagian juga masih impor. Kemudian gas LPG itu hampir 90% impor. Nah ini kalau ini bisa memanfaatkan limbah-limbah yang selama ini terbuang dan ini didukung oleh perbankan dalam negeri dalam investasinya, ini akan sangat
luar biasa penghematannya dari pemerintah ya. Sehingga dana yang tadinya untuk subsidi bisa digunakan lebih banyak untuk kegiatan yang lebih produktif ataupun sosial yang lain gitu. Ya, dari kami kira-kira itu. Baik, jadi memang akhirnya perlu lebih banyak bertemu begitu ya, ataupun kolaborasi antara perbankan dan juga pelaku usaha, karena memang sebetulnya masih banyak yang bisa dioptimalkan dari peluang yang ada. Lantas sebelum saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian, saya ingin ke Bu Stella terlebih dahulu. Bu Stella, lantas apakah kemudian PwC begitu ya cukup aktif untuk melakukan langkah afirmasi untuk membantu perusahaan-perusahaan bisa kemudian menerapkan atau implementasi ESG dengan baik begitu ya, dan apakah kemudian ini cukup konsisten dan komitmennya seperti apa sebetulnya? Oh, kalau di PwC memang benih-benih dari ESG advisory dan ESG service memang sudah lama. Apalagi kalau kita melihat dari PwC Global. Nah, itu disolidify di Indonesia dengan ada special sustainability service. Sustainability pillars itu mungkin di awal 2000, tahun 2000-an itu kita bikin sendiri ESG services. Cross line of service. Jadi kalau boleh dijelaskan kita ada 6 pilar besar. Satu pilar services itu khusus untuk handling energy transition. Jadi soal visibility-nya, teknologinya, bagaimana dapat pembiayaannya, opsi-opsinya apa aja, itu ada teman-teman saya di pilar energy transition. Lalu pilar kedua itu soal carbon market advisory. Jadi buat teman-teman perusahaan-perusahaan yang ingin coba explore apa yang bisa diperoleh dari carbon market yang ada di Indonesia, IDXC. Nah, itu kami juga bisa bantu. Kita bantu pelajari seperti kayak stance hukumnya seperti apa, legal eligibility dari project carbon, visibility-nya, lalu market options-nya, sampai nanti seperti apa proses-proses pendaftarannya sampai karbon itu bisa diperjualbelikan. Itu di teman-teman saya yang ada di pilar karbon. Pilar ketiga itu reporting and assurance. Pilar keempat itu ada climate and nature. Pilar kelima itu sustainable finance. Jadi buat sustainable finance tidak hanya dari perbankan, tapi kalau misalkan ada funding juga yang kayak dari ADB, ada dari IFC International Finance Corporations, ada yang dari Green Climate Fund. Nah, jadi tapping financing di sana, misalnya untuk waste to energy waste to energy project ingin diajukan ke Asian Development Bank, itu teman-teman dari sustainable finance biasanya yang akan bantu untuk bagaimana sampai mereka bisa dapat grant atau financing dari global institutions. Dan last but not least itu sustainability transformation. Kalau teman-teman saya di sustainability transformation itu bikin kurikulum, bikin sustainability academy ya kan, buat satu perusahaan kerjasama sama HC-nya, level board gimana ya, itu teman-teman di sustainability transformations. Dan kelihatannya sih kalau arahan dari global, sustainability ini akan menjadi tetap bagian dari megatrend. Karena setelah high risk climate, the next big thing itu adalah nature. Kita menghadapi fakta bahwa perubahan iklim juga mendorong degradasi lingkungan. Dan ada survei dari PwC, itu namanya judulnya Nature as in Tipping Point. Itu di situ kita juga melakukan survei di berbagai stock exchange di Asia Pacific region, dan 51% dari perusahaan yang listed di IDX itu punya ketergantungan yang tinggi terhadap nature. Ya, jadi kalau climate fails, nature fails, economy fails. Something like that. Nah, jadi kalau ditanya komitmennya, arahan dari global dan arahan dari PwC Indonesia cukup kuat, dan kita akan contribute. Kita siap kerjasama dengan baik dari pihak swasta, baik teman-teman dari SOI, dengan Kadin, dengan berbagai asosiasi, untuk kita belajar bersama sih. Karena ilmu lama yang baru rame ini itu memang kita masih dalam tahap belajar bersama.
standar-standarnya juga muncul terus ya Bu Ajeng ya. Ya kan S1, S2 belum fasih, dia lagi bikin S3, S4. Jadi standar-standarnya juga baru terus, singkatan-singkatannya juga baru terus. Jadi dari PwC, dari BRI, dari Mandiri, dari Kadin, teman-teman ini kayaknya kita belajar bersama lah. Baik, jadi ini merupakan kelompok ya. upaya bersama begitu ya, apa yang kemudian dilakukan baik dari perbankan, kemudian juga pelaku usaha secara keseluruhan dan juga dari PwC begitu ya sebagai pendampingan lah ibaratnya untuk kemudian para pelaku usaha ataupun industri untuk menerapkan ESG. Baik, make it integrated begitu. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di hari ini. Tentunya masih banyak sebetulnya bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi lainnya, mungkin Pak Masirom yang nanti kita bikin sesi lainnya apa ya untuk IDS Channel dan juga teman-teman narasumber.